Pak, kenapa rela panas-manasan bikin video pembelajaran? Karena ini adalah tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai seorang guru. Pak, capek nggak syuting video pembelajaran siang-siang gini? Capek itu bagian dari proses ya, dan saya sangat menikmati bagaimana sesuatu itu berproses. Iya, mantap Pak. Terima kasih. Wah, sangat sekali tidak menyangka kalau pembelajaran daring ini harus kami lakukan sebagai pendidik. Memang pada awalnya kami itu hanya pembelajaran seperti biasa, bertatap muka di kelas. Tetapi setelah ada virus corona ini, mau tidak mau kami dituntut harus tetap memberikan pembimbingan kepada peserta didik kami, yaitu dengan cara pembelajaran daring ini. Kesulitan tentu saya di awal pasti menemukan kesulitan ketika pembelajaran daring ini, di mana saya kesulitan aplikasi apa yang harus digunakan, media apa yang harus saya gunakan ketika pembelajaran daring ini. Tetapi kesulitan itu tentu adalah bukan halangan untuk bagaimana bisa memberikan bimbingan kepada peserta didik meskipun mereka ada di rumah. Kebetulan ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman di kantor, akhirnya kami menemukanlah dengan penggunaan aplikasi Zoom ini. Kami juga selain menggunakan conference, kami juga memberikan tugas yaitu menggunakan Google Form yang digunakan untuk latihan kepada peserta didik. Kendala lain adalah mungkin di lapangan adalah, mohon maaf, tidak semua orang tua yang memiliki HP yang berbasis Android. Selain itu juga ada hal yang membuat hati saya ternyuh adalah ketika HP itu yang dimiliki orang tua hanya satu, dan mereka harus menggunakan sebagai mata pencaharian. Ada yang penjualan, kemudian ada yang Gojek dan sebagainya. Tetapi mereka sadar bahwa pendidikan pun penting, lalu mencari nafkah pun mereka merasa penting juga. Tetapi hal yang sangat bagus, mereka bisa memanage penggunaan HP itu bagaimana pekerjaan bisa berjalan, pembelajaran juga tidak terhalang. Pembelajaran di saat pandemi ini tetap harus bisa berjalan, siswa bisa tetap belajar di rumah. Ini adalah tantangan kami sebagai pendidik. Maka kami tentu harus memiliki terobosan-terobosan yang bisa menjembatani masalah tersebut. Maka kami terus terang di awal sangat kesulitan dalam membuat video pembelajaran. Karena pembelajaran bukan hanya dilakukan menggunakan conference saja, tetapi kami juga membuat video pembelajaran. Inilah kesulitan di mana kami sama sekali tidak paham tentang pembuatan video itu seperti apa, aplikasi apa yang harus digunakan. Betapa susahnya membuat video pembelajaran untuk menghasilkan dalam waktu 5 menit saja. Kami sangat kesulitan ketika membuat video pembelajaran itu. Kami harus berulang kali membuat video pembelajaran. Bagaimana kesulitan-kesulitan itu kami bisa lewatinya. Bahkan untuk menghasilkan 5 menit saja, kami harus mengulang video pembelajaran itu. Pada masa pandemi ini, mari kita bersinergi, bekerja sama untuk bagaimana pembelajaran daring ini kita bisa lakukan dan mencerdaskan putra-putri kita. Maka daripada itu, mari saya mengharap kepada semua pihak untuk bekerja sama demi mensukseskan pendidikan di negeri kita ini. Kepada siswa-siswi yang saat ini kalian di rumah, kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Jangan jadikan alasan saat pandemi ini kalian justru belajar asal-asalan. Gapailah cita-cita kalian demi masa depan kalian yang lebih baik, maka salah satunya adalah belajar dengan sungguh-sungguh.